Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter 145 sudah rilis. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bila sobat menekan like dan subscribe-nya ya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Thanks buat sobat yang telah mengkoreksi pembahasan Mimin di chapter 144 kemarin. Kalian benar-benar botakers sejati. Mimin bangga dengan kalian. Manga One Punch Man versi Murata Sensei chapter 145 dengan tajuk Prajurit Tua Tak Pernah Hilang. Mereka hanya harus berdiri untuk bertarung. Ditambah dengan gambar Silver Fang yang sedang mengeluarkan jurus pukulan air penghancur batu, mengisyaratkan jika pada chapter ini akan berfokus pada Silver Fang. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan para pahlawan di garis belakang sedang sibuk menyelamatkan korban dari keganasan para monster. Dan terlihat mbak-mbak pemakai tank top yang sedang terkena musibah. Pemandangan yang cukup menarik di awal scene, tapi masih menarik Fubuki sih. Di tengah-tengah kesibukan para pahlawan di garis belakang, tiba-tiba muncul bola raksasa yang menggelinding dan menukik tajam datang ke arah mereka. Nampaknya itu adalah Pigat yang pada chapter sebelumnya telah berhasil meloloskan diri dengan dilempar jauh oleh Tank Top Master. Sampai di lokasi yang aman, Pigat langsung memuntahkan para pahlawan yang terluka akibat keganasan dari Fuhrer Ugly atau wajah bosok. Di sini Mimin mau mengklarifikasi pada kesalahan pembahasan Mimin di chapter sebelumnya. Ternyata hero rambut panjang yang Mimin kira adalah Atomic Samurai ternyata adalah Oka Maitachi. Kita kembali ke topik. Sampai di lokasi penyelamatan, Pigat langsung berteriak, salah satu dari mereka terluka parah. Staf medis, cepat hentikan pendarahannya, teriak Pigat. Tapi Mimin gak usah teriak-teriak ya. Yang dimaksud terluka parah itu nampaknya adalah pahlawan dari pasukan swasta Narinki bernama Sochi, yang lengannya telah terputus akibat ulah si monster psikopat Fuhrer Ugly atau wajah bosok. Sorry ya sob, kemarin Mimin salah mengenai yang diputus tangannya ini. Balik lagi cuy, kita balik lagi ke topik. Air susu dibalas dengan air tuba. Itulah peribahasa yang menggambarkan keadaan Pigat. Alih-alih ia mendapatkan ucapan terima kasih, ia justru mendapat tendangan atau gejohan ke arah mukanya. Kenapa kau tak selamatkan lebih cepat, bodoh? Bentak Sochi. Pigat tak marah dengan hal itu. Dengan hidung mimisan akibat gejohan Sochi, ia justru meyakinkan pada Sochi untuk tidak khawatir. Tim medis pasti bisa menyambungkan lengannya kembali. Mumen Rider berlari menghampiri Pigat. Ia menanyakan bagaimana situasi di lini depan. Pigat pun menjawab jika para pahlawan berhasil mengalahkan bos dari asosiasi monster. Pigat juga menambahkan, berkat kedatangan dari Tank Top Master, pahlawan punya kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Mendengar hal itu, Mumen Rider beserta anak buah Tank Top Master nampak gembira. Tak terkecuali dengan mbak-mbak yang tank topnya bermasalah. Tolong mbak, sebelum tank topnya melorot dan menonjolkan sesuatu, alangkah baiknya segera diperbaiki, karena subscriber Mimin pada sakne. Anjir, ngapain gue zoom? Aduh, parah. Pigat nampak murung mengingat keadaan di lini depan. Bahkan Tatsumaki pun kesulitan untuk menghentikan amukan eksekutif asosiasi monster. Tiba-tiba Pigat teringat pesan dari Tank Top Master untuk para bawahannya, yaitu kita akan menang. Itu akan menjadi kemenangan bagi para pahlawan yang memberikan kasur mereka, kata Tank Top Master yang disampaikan Pigat. Mumen Rider menyimpulkan pesan dari Tank Top Master bahwa Tank Top Master mengetahui jika yang lain akan mengikutinya keluar dari rumah sakit. Sempat termurung sejenak, para pengikutnya tiba-tiba bangkit dan meyakinkan diri mereka jika mereka akan menyelamatkan lebih banyak orang yang terluka dan mulai mengisi kasur yang kosong. Setelah mengatakan itu, Pigat mengatakan ia harus kembali ke medan pertempuran di lini depan. Dalam hati Pigat berkata, haruskah kulakukan sekarang? Tidak, ini bukan waktunya mengatakan ramalan itu. Aku harus menghemat kekuatanku itu hingga akhir, kata Pigat. Apa yang dikatakan Pigat itu masih menjadi tanda tanya. Apa yang akan dilakukan Pigat?
Dan ramalan apa yang ia maksud? Mungkin di chapter selanjutnya hal itu akan terjawab. Scene berpindah ke lini depan lagi. Nampak Tatsumaki yang nasibnya di ujung tanduk akibat serangan dari wajah bosok Fuhrer Ugly. Di situ juga terlihat si monster rakus yaitu Gam yang akan menelan tank top master yang sudah tidak berdaya dalam mulutnya. Fuhrer Ugly atau wajah bosok mendekati Tatsumaki. Dengan air liur yang menetes dari mulutnya, ia berkata dengan sakne mengatakan, "Sekarang kira-kira apa celana dalam yang dia pakai?" Ternyata selain psikopat, ia juga monster mesum anjir. Kayak penonton Mimin. Sebelum tindakan Fuhrer Ugly yang akan melakukan kemaksiatan pada Tatsumaki, ia dikejutkan dengan serangan mendadak dari Silver Fang dan Genos yang melakukan serangan kombinasi kepada Gam atau monster rakus untuk menyelamatkan tank top master. Genos memukul badan Gam setelah mulutnya terbuka. Dengan sigap Silver Fang menangkap tank top master. Tak hanya di situ, Genos juga berusaha meledakkan bagian dalam dari Gam agar dia kehilangan selera makannya. Dan duar, Gam pun meledak dan terbakar. Akibat gangguan yang dilakukan oleh pahlawan kelas S tersebut, Fuhrer Ugly atau wajah bosok tidak tinggal diam. Dengan kecepatannya, ia berusaha menyerang Silver Fang yang sedang menggendong tank top master di udara. "Face, caving, punce," teriak Fuhrer Ugly sambil mengarahkan pukulan ke arah Silver Fang dan tank top master. Dengan kelihayannya, Silver Fang dengan sigap menendang pukulan dari Fuhrer Ugly atau wajah bosok dengan membelokkan serangannya ke arah mukanya sendiri. Fuhrer Ugly pun tersungkur akibat senjata makan tuan. Emang bangsul si Bang sama Genos. Coba mereka diam aja, Mimin pasti tahu apa isi dan warna celana dalam Tatsumaki. Maksud Mimin, sudahlah. Kembali ke topik. Dirasa aman, Silver Fang mencoba mengecek kondisi tank top master. Ia mendekatkan telinganya di dada tank top master, memastikan ia masih hidup atau sudah tewas. "Detak jantungnya berhenti," teriak Silver Fang. Dengan cekatan, Genos dengan kekuatan listriknya berusaha memberikan kejutan agar jantung tank top master kembali bekerja. Tak sempat melakukan hal itu, Silver Fang yang menarik baju tank top master yang super kuat milik tank top master, tiba-tiba tangannya terlepas dan menyebabkan dada tank top master terjepret oleh tank topnya sendiri. Uniknya justru itulah yang mengejutkan tank top master dan menyebabkan jantungnya kembali beroperasi kembali. Sangat keren dan keren sekali. Dalam kondisi yang setengah sadar, tank top master mengigau tidak jelas dan sesekali batuk mengeluarkan darah. "Sudah cukup, jangan bicara lagi. Kami akan bawa kau ke tim medis," jelas Silver Fang. Belum sempat membawa tank top master ke tim medis, masalah kembali muncul. Si wajah bosok Fuhrer Ugly kembali bangkit dengan tampang yang lebih bosok dan menyeramkan. "Brengsek, tak akan kubiarkan kalian," teriaknya. Tak hanya Fuhrer Ugly, terlihat juga Gam yang masih belum kalah. Dengan serangan tiba-tiba, Gam menyerang Genos dengan menggigit lengannya. Namun belum sempat Gam mengunyah bahkan menelan Genos, ia mendapat serangan dari Fuhrer Ugly kembali. Dengan cerdik, Silver Fang membelokkan serangan Fuhrer Ugly yang mengarah kepadanya dibelokkan dengan jurus aliran pemecah batu sehingga pukulan mengarah ke arah rekannya sendiri yaitu Gam. Akibat serangan itu, Genos dapat keluar dari mulut Gam. Namun Silver Fang tak hanya handal dalam mengalihkan serangan Fuhrer Ugly, ia juga dapat melakukan serangan balik dengan menggunakan pukulan aliran air pemecah batu. Ia melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Fuhrer Ugly atau wajah bosok yang mengakibatkan wajah bosoknya menjadi penyot dan bertambah bosok. Sehingga Fuhrer Ugly atau wajah bosok pun terlempar akibat serangan Silver Fang. Dan naas bagi Fuhrer Ugly, ia justru masuk ke dalam mulut besar Gam. Melihat kesempatan itu, Silver Fang dan Genos membawa tank top master dan Tatsumaki untuk mendapatkan pertolongan medis. Melihat tubuhnya yang sudah remuk, Silver Fang berkata jika tank top master tak mungkin dapat bertahan sebelum mendapat bantuan. Di sisi lain, nampaknya Fuhrer Ugly masih dapat bertahan di dalam perut Gam. Ia mencoba keluar dari dalam perut Gam dengan cara merobek tubuh Gam.
Führer Ugly pun dapat keluar. Namun akibat cairan asam di dalam perut Gam membuat sekujur tubuhnya menjadi meleleh layaknya monster aspal yang ada di chapter sebelum-sebelumnya. Bahkan mata kanannya pun sampai keluar dari pelupak matanya. Dengan nada kesal akibat dikalahkan Silver Fang, ia berkata, "Tak bisa dimaafkan. Di mana si bangsa tua itu pergi?" Dan tiba-tiba manga One Punch Man chapter 145 ini sudah berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Akhirnya Tank Top Master dan Tatsumaki dapat diselamatkan akibat kejeniusan Silver Fang dan kekuatan Genos. Namun apakah tim medis dapat menyembuhkan luka parah dari Tank Top Master? Ditambah lagi Führer Ugly yang belum menyerah dan nampak marah kepada Silver Fang, kemungkinan akan mengejar Silver Fang dan Genos. Dan sisi baiknya, si Gam sudah robek sehingga musuh terkuat berkurang. Entah si Gam itu bisa regenerasi kembali atau tidak, setidaknya Mimin bisa puas melihat salah satu eksekutif seperti ini. Mimin jamin chapter-chapter ini akan lebih menarik, menantang, dan menegangkan. Bukan anunya saja yang menegangkan, tapi sekujur tubuhnya akan lebih tegang melihat chapter selanjutnya. Tapi ya sayang ya, kita tidak bisa melihat isi dalamnya Tatsumaki. Mungkin Genos sudah melihat ya isi dalamnya Tatsumaki, karena dia kan yang menggendong. Tapi kan Genos cyborg, mana ada burung si Genos itu. Pasti ya kalau Genos gak ada nafsu ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa Mimin sampaikan. Kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.